Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Anjarsari, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMPN 2 Grati, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Melalui video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu praktik segitiga restitusi. Menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya, sehingga ia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Gosen memberikan strategi untuk melakukan restitusi dengan segitiga restitusi. Segitiga ini akan membantu memahami perilaku murid dan membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan murid. Sisi segitiga yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada tahap ini mengupayakan untuk mengubah identitas anak dari anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahap selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar murid, sehingga sebagai seorang guru, mampu memahami apa yang mendasari sebuah tindakan yang dilakukan oleh murid. Langkah yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan, di mana pada langkah ini, guru memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut merupakan contoh praktik restitusi yang dilakukan di dalam lingkungan sekolah. Kasus pertama yaitu Teddy marah dan hampir bertengkar dengan Irzakil karena Irzakil tidak berpartisipasi dalam kegiatan proyek Science Planner. Tadi kamu kenapa? Kayaknya tadi kamu ini ya agak ada cekcok dikit gitu sama Irzakil. Ya Bu, tadi saya sempat bertengkar sama Irzakil sebelum Bu Dewi masuk kelas. Kenapa gitu? Soal proyek Science Planner itu Bu. Jadi kan kemarin kita satu kelompok udah janjian buat kumpul di rumah Nisa ngerjain tugas proyek. Nah, lagi-lagi Irzakil ini nggak datang Bu. Saya sebel, teman-teman juga sebel. Karena nggak sekali dua kali, tapi berkali-kali. Apalagi saya ketua kelompoknya. Jadi saya tadi itu menegur Irzakil. Malah Irzakilnya nyolot, malah seperti ngajak berantem. Sempat saya dorong dia juga Bu, maaf Bu. Oh gitu ceritanya. Dewi paham sekarang. Kenapa tadi kamu marah-marah kayak gitu? Kamu berhak ngerasa kayak gitu sih. Bu Dewi pun kalau misalnya di posisinya Teddy, pasti akan ngerasa marah juga. Apalagi kamu kan juga ketua kelompok, pasti punya tanggung jawab yang lebih dibanding teman-temanmu biar tugas proyek ini bisa berjalan dengan lancar. Gitu ya. Iya kan Bu, saya kesel soalnya Bu. Rasanya saya pengen manjok Irzakil saking keselnya Bu. Lah dia seenaknya sendiri, anggota kelompok lain udah susah-susah ngerancang proyeknya, beli alat dan bahannya. Dianya malah kayak nggak peduli sama sekali, malah kayak main-main aja kerjaannya. Oh gitu ya. Ya wajar sih lah kalau kamu misalnya kesel temanmu nggak mau diajak kerja sama. Kemudian apa susah mau diajakin kumpul, nggak ikut iuran juga ya. Iya, Nah, dari sini Bu Dewi sangat menghargai. Tadi katanya mau nonjok, tapi tadi nggak melakukan hal itu. Padahal sebenarnya kalau kamu bisa ya kamu bisa aja nonjok sama Irza ya. iya Bu. Oke, kita hubungkan kasus ini dengan keyakinan kelas kita. Kira-kira menurut Teddy ada nggak keyakinan kelas yang Teddy langgar dari kejadian ini? Ada Bu. Apa? Bersikap baik dengan orang lain, menghargai orang lain ya Bu. Nah, menurut kamu menghargai orang lain, bersikap baik dengan orang lain, itu penting nggak sih? Penting sekali Bu. Nah, kira-kira kalau misalnya nanti ke depan Teddy ketemu kasus kayak gini lagi, apa yang mau Teddy lakukan? Harus lebih sabar ketika menegur teman, sama nggak mudah terpancing emosi. Nah, oke, Gus. Terus ada lagi nggak kira-kira? Jika udah ditegur baik-baik tapi Hmm? tetap gak mempan, saya akan lapor ke guru aja sih Bu. Permasalahan yang ada di kelompok saya akan diketahui sama guru tersebut. Kemudian juga pasti akan membantu menegur Izakil kan Bu. Iyalah, jelas kalau gitu. Nah, itu solutif sekali, Ted. Ya, jadi mulai dari sekarang, kalau ketemu masalah seperti ini lagi, Teddy inget-inget betul keyakinan kelas kita kayak gimana, kamu indahkan lagi keyakinan kelas kita. Ya,
Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Sekarang kembali ke kelas ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teddy Ardiansyah dari kelas 8C SMPN 2 Grati. Di sini saya akan menceritakan pengalaman setelah saya berdiskusi dengan Bu Dewi. Menurut saya, penyelesaian masalah dengan cara seperti ini membuat saya lebih tenang, dan juga guru tidak langsung menyalahkan saya. Jadi, saya lebih mudah menemukan solusi masalah dengan kepala dingin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, saat jam pembelajaran IPS, Dini merekam diam-diam temannya yang tidur di kelas, kemudian mengunggahnya di sosial media tanpa izin. Dini, kemarin Bu Dewi dapat laporan dari Bu Fihrin. Katanya kemarin saat pergantian jam pelajaran IPS, kamu videoin teman-temannya, kemudian diupload di IG Story ya? Betul, Bu Dewi. Gimana kronologinya? Coba ceritain ke Bu Dewi. Kemarin ada tugas IPS, Bu. Sebagian besar anak sudah mengerjakan tugasnya. Hanya sebagian kecil yang belum mengerjakan. Nah, untuk anak yang sudah selesai mengerjakan, HP-nya yang tadinya dikumpulkan sudah boleh diambil kembali. Kemudian saya lihat anak-anak tidur di belakang, Bu. Jadi saya iseng memvideokan mereka kemudian saya upload di IG kelas. Tapi saya uploadnya sesudah pulang sekolah, Bu. Oh gitu, Bu Dewi paham. Bu Dewi juga pernah melakukan kesalahan seperti yang Dini lakukan. Tapi kan pasti kamu punya alasan, ya kenapa melakukan itu. Kira-kira apa alasannya, Din? Karena saya bosan, jadi saya iseng ngevideoin random begitu, Bu. Selain itu, saya juga ingin mengabadikan momen lucu bersama teman-teman saya. Karena kan habis ini saya lulus dari sekolah ini, Bu. Oh gitu. Ya Bu Dewi tahu, Bu Dewi juga mengerti dan menghargai niat baik kamu yang ingin mengabadikan momen-momen bersama teman. Ya, tapi kira-kira Din, ada nggak cara yang lebih efektif untuk kamu punya momen lucu sama temennya dan boleh waktunya itu kamu mengabadikan? Mungkin saat bermain di luar sekolah ya, Bu. Nah, pasti seru kan kalau main bareng-bareng sama temennya, kemudian memvideokannya itu atas dasar kesepakatan bersama, ya? Iya, Bu. Nah, sekarang masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Menghormati orang lain, tanggung jawab, komitmen. Nah, kira-kira menurut Dini, dari kejadian ini, ada nggak yang keyakinan kelas yang belum Dini lakukan? Saat pembelajaran, saya menggunakan HP-nya untuk memvideo teman. Yang mana ini bukan keperluan pembelajaran. Saya masih kurang bertanggung jawab dan komitmen atas peraturan sekolah ini. Oke, itu ya. Ada lagi nggak? Mengupload video tersebut di Instagram tanpa meminta izin ke teman-teman. Saya masih kurang menghormati orang lain. Nah, mulai sekarang Dini harus selalu mengindahkan keyakinan kelas kita, ya. Jadi, dengan cara kamu tidak memvideo temannya waktu jam pelajaran, menggunakan HP sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, kemudian kalau mau mengupload foto atau video teman juga harus atas dasar konsen atau atas dasar kesepakatan bersama. Oke? Oke, Gitu Bu. ya. Silakan kalau gitu kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Intan Nurandini dari kelas 9F SMPN 2 Grati. Saya akan menyampaikan testimoni setelah saya berdiskusi bersama Bu Dewi. Menurut saya, setelah melakukan diskusi bersama Bu Dewi, membuat saya tahu letak kesalahannya di mana dan bagaimana cara memperbaikinya. Saya juga menjadi tidak takut menceritakan masalah maupun kesalahan saya. Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian contoh penerapan segitiga restitusi pada penyelesaian kasus yang terjadi di lingkungan sekolah. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.